Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulumul hikam amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir mengawal di tempat ini, mengawali kehidupan kita dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan majelis taklim, semoga akan mengantarkan kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah bahas surat Al-Qalam, ya. Kalau enggak salah sampai ayat 4, ya, sampai ayat keempat. Jadi surat Al-Qalam itu merupakan konsideran. Jadi kenapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nah, salah satunya di ayat 4 saya akan mereview kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, ya. Dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, ya, di atas hulukin. Nah, kalau ada, saya pernah sampaikan, kalau ada tanwin itu menunjukkan kesempurnaan, ya, sempurna. Hulukin, akhlaknya agung, masih ditambahi azimin, maha agung. Jadi akhlaknya Rasulullah di atasnya itu, di atasnya itu. Nah, yang menilai siapa? Allah. Saya kasih gambaran gini. Kalau ada pemain sepak bola, pemain terbaik di tingkat kabupaten Jember, kira-kira ini jadi pemain tingkat kabupaten di Bondowoso enggak? Belum tentu, ya. Misal pemain sepak bola terbaik tingkat Jawa Timur, belum tentu di DKI Jakarta, belum tentu. Tapi kalau sudah yang menilai pemain terbaik dunia, kira-kira sing kampungan kira-kira protes enggak? Enggak, sudah. Ini yang nilai langsung Allah yang nilai. Bahwa Nabi Muhammad itu la'ala khuluqin adzim, ya. Nah, pertama itu. Yang kedua, khuluq, akhlak itu aktivitas yang muncul dalam hati. Bukan lip service, nah, gitu ya. Tapi muncul dari hati, dari kebiasaan. Dan aktivitas kita setiap hari itu akan terus membranding, ya, merupakan branding atau membentuk figur kita kayak apa. Misalnya aktivitas saya setiap hari itu akan membentuk, oh, Pak Buhari itu kayak begini, nah, gitu ya. Tiap hari yang ketemu itu, misalnya Pak Subandrio ini, oh Pak Subandrio ini tiap hari aktivitas ketemu, itu sebenarnya membentuk jiwa kita. Nanti kita punya gambaran, oh Pak Bandrio ini gini, muncul ke kita. Rasulullah itu semua sisi kehidupannya yang terbaik. Kalau kita nggak ada yang semua sisi kehidupannya, ya. Nah, ini makanya kemudian di ayat 5 itu dikatakan fasatub siru wayub sirun, ya. Orang Quraisy itu mengatakan bahwa Rasulullah itu gila. Yang gila nanti siapa, gitu ya. Engkau akan tahu Muhammad, dan mereka pun akan tahu siapa sebenarnya biayyikumul mabtun, ayat 6. Biayyikumul mabtun. Mabtun itu dari kata fitnah, yang pikirannya kacau, salah satu. Fitnah itu salah satu pikirannya kacau. Siapa yang sebenarnya pikirannya kacau, ya? Rasulullah SAW itu diakui sebelum jadi nabi menjadi al-amin, kan itu ya. Kapan gelar alamin? Usia berapa Rasul dapat gelar alamin itu? 35, ya. Pada saat ada perbaikan kota pada Ka'bah, ya. Ada banjir, Ka'bah rusak, kemudian diperbaiki, muncul, loh ini Hajar Aswad ini siapa yang mau naruh ini? Nah, ya. Wow, engel-enggelan kan itu ya. Nah, ini berebut sudah. Siapa yang tokoh Bani siapa kan itu. Kemudian lanjut dari situ
Kesepakatan siapa yang masuk pintu sofa, as-sofa, maka itu yang nanti melakukan. Dan yang masuk Rasulullah, Nabi Muhammad ini masuk. Begitu masuk, tidak hanya karena masuknya, tindakannya yang luar biasa. Ya, tindakannya luar biasa. Sampaikan permasalahannya, lalu Rasul menggelar surban gitu ya, atau kain, lalu diambil hajar aswadnya, ditaruh di kain itu, semua suku tadi suruh ngangkat. Nah ini artinya mendamaikan Rasul itu. Tidak ada yang direndahkan, tapi semua suku dihargai, diangkat, semua menerima, baru kemudian al-amin ini. Nah, ya. Terus yang kedua, yang berikutnya, Rasul itu begitu nerima wahyu, Rasul itu kena takutan. Pulang ke istrinya Sayyidah Khadijah, selimuti aku. Dia merasa takut karena tidak pernah bertemu sama Jibril. Tapi apa kata Khadijah? Tidak mungkin kamu dicelakai. Kamu ini orang baik, kamu selalu menyambung silaturahmi. Siapa yang menilai gitu? Istrinya, Pak. Boleh orang lain mengatakan, oh Ustadz ini orang baik, istrinya belum tentu loh. Pak Pur misalnya, Pak Pur ini orang jujur, bojone paling halah. Misalnya, jadi istri itu penilai yang paling jujur, karena tiap hari ketemu kita, paling tahu dengan kita. Lu istrinya yang ngomong, Pak. Kamu tidak mungkin, kamu orang baik, orang yang paling bersama terus menerus. Ya. Nanti kalau ingin tahu posisi kita, tanyakan nanti kepada istri kita, ya. Kayak apa? Figur kita kata istri kayak apa? Ya itulah yang sebenarnya. Ya. Jadi kayak begitu, sampai istrinya seperti itu. Nah, kemudian mereka juga mengetahui banyak tokoh-tokoh Quraisy yang dulu menentang Rasulullah justru beriman menjadi pengikutnya karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah, karena akhlaknya. Ya. Bukan karena ketakutan, tidak. Bukan, ya. Karena akhlaknya tadi. Akhlak itu muncul dalam diri, bukan di branding, bukan dibuat. Misalnya, oh ini biar muncul sebagai pemimpin yang bekerja, dipoto misalnya. Itu lain. Oh dipoto saat ini. Oh ini terus di branding kayak begini. Itu banyak, hanya apa? Memang dibuat seperti itu. Terus muncul memanfaatkan influencer ya di media sosial itu. Wah, ini gini. Itu dalam rangka membranding bahwa pemimpin ini kayak begini. Tapi kalau Rasulullah enggak, karena muncul dalam hati. Sehari-harinya ya kayak begitu, ya. Ya kayak gitu. Ya potretnya kayak begitu. Duduk antara omongan sama yang muncul di luar itu beda, ya. Kalau sekarang kan ini bohong, oh enggak ditutupi pakai apa misalnya ya. Ini contoh. Ini karena media sosial ke sana. Untuk apa? Membuat brand ini, orang ini kayak begini. Nah, itu beda, bukan akhlak itu, bukan. Ya, bukan akhlak. Nah, sekarang juga kita ketahui, pernah ada buku itu ya yang memuat 100 tokoh Nabi Muhammad itu. Pertama kan, justru yang membuat karangan bukan orang Islam itu. Bukan orang Islam. Artinya kepiawaian Rasulullah. Ya, keberhasilan Rasulullah dalam memimpin umat itu diakui bukan hanya oleh umat Islam, tapi orang di luar Islam. Maka kata Allah, fasatubsiru wa yubsirun. Mereka juga akan tahu nanti bahwa Nabi Muhammad tokoh yang baik, tokoh yang berhasil. Oke, bi ayyikumul maftun. Siapa yang gila? Ternyata yang gila ya orang kafir Quraisy yang edan ya, yang pikirannya kacau. Oke, lanjut kita ayat 7, dipertegas oleh Allah di ayat 7 itu, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi hadirin, pelajaran di ayat 7 itu sebenarnya fokus kita bahwa kita itu berada di jalan benar Allah. Bukan sanjungan orang, bukan karena orang lain. Ya, bukan karena orang lain. Contoh misalnya, dalam satu komunitas, bisa jadi dalam satu daerah, kayak di desa ya, di desa. Di desa itu perempuannya pakai BH metu, itu biasa Pak. Di desa-desa itu Pak. Dan itu dianggap biasa loh. Terus bagi kita ya apa?
Loh bagi kita tetap Al-Quran. Ya apa kata Al-Quran? Oh aurat itu harus segini sampai sini. Ya kayak gitu. Misalnya kita tampil yang beda kemudian ada orang mencaci, oh iku kok tampil koyok ngunu, koyok ustadzah, misalnya ya orang koyok ustadzah. Tidak perlu direken. Kenapa? Karena yang kita inginkan hanya Allah, bukan orang lain. Ya. Jadi kita nggak butuh sebenarnya dengan orang lain mau mengatakan kita kayak apa. Yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya ayat 7 itu pelajaran bagi kita, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Kalau kita berada di jalan Allah, sehari-hari yang kita terapkan adalah aturan Allah, maka di situ kita sudah berjalan-jalan yang benar. Orang mau komentar yang lain, saja direken. Karena itu sana. Ya. Kita mesti dihadapkan itu nanti friksi itu ya. Gak enak iki. Tonggo-tonggo kan padha ngono kabeh. Ya. Kan lucu nanti itu. Gak enak. Jadi kita malah mengikuti sesuatu karena gak enaknya. Bukan karena tuntunannya ya. Berarti ini lain sudah. Yang kita laksanakan bukan lagi karena Allah. Apalagi dilaksanakan justru bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ayat yang ke-7. Kemudian ayat berikutnya itu pelajaran bagi kita. Bahwa nanti kita jangan sampai mengikuti sesuatu yang punya sikap-sikap seperti yang disebutkan ini. Atau untuk introspeksi diri, apa kita termasuk yang memiliki ini? Nah, ya. Pertama, sikap itu penolak kebenaran itu sebenarnya akan diawali dari ayat 8 itu. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan engkau ikuti mukadzib. Kadzab itu orang yang selalu mendustakan kebenaran. Ya. Ini pertama, mesti awalnya dusta. Gini, kalau orang jujur, ya, ya jujur sudah ya, apa adanya nerima ya. Nggak perlu pakai apa ya, ditutup-tutupi gitu ya, ditutup-tutupi kayak gitu. Sekarang kan omongannya begini ternyata nggak benar. Kemudian ditutupi dengan yang lain. Biar kedustaannya itu jadi awal dari kesalahan. Nah ya, awal nanti dari sikap yang menolak kebenaran itu diawali dari mendustakan. Gak bener iki jane yang ini, tapi gak tepat nek dilaksanakan saiki. Ya, dia sudah mulai mendustakan. Nah, kemudian yang berikutnya, waddu lautut hinu payud hinun. Ya. Pertama waddu ayat 9, waddu sama dengan mawaddah. Mawaddah itu di pernikahan itu ya. Wa ja'alakum sakinah mawaddah warahmah. Di orang nikah itu kenapa sakinah? Kenapa tenang saat orang menikah? Maka Allah kasih yang namanya mawaddah. Mawaddah itu cinta fisik, cinta, keinginan cinta tapi berkorban. Ya, waddah. Sama dengan ini. Di orang-orang kafir itu waddu. Keinginannya kepada Nabi Muhammad nampak. Apa keinginannya? Lautut hinu payut hinun, agar Nabi Muhammad itu melunak dari yang nyerang bahwa berhala itu begini diserang itu ya, itu harapnya lunaklah, ojo nyerang berhala lah, gitu ya, berharap seperti itu. Nah kalau Nabi Muhammad melunak, payut hinun mereka akan melunak, atau dibalik, dia berusaha melunak agar Nabi kita melunak. Contoh misalnya, saat Rasul sudah gencar, kasih gini, dicela enggak apa-apa, diintimidasi enggak apa-apa, kemudian datang utusan itu. Muhammad, ya apa kalau gini? Satu masa, satu tahun, aku ikut agama Islamis. Tapi tahun berikutnya, kamu ikut agamaku. Nah, kan gitu ya, ada tawaran gitu kan? Win-win solution lah, nggak ada yang dirugikan. Itu sebenarnya dia menawari sesuatu yang biar ya apa, biar nggak nyerang agamanya tadi, biar melemah, biar kompromi. Kan banyak yang seperti itu.
Ya, ini ono ustadz yang ngomong ini, radikal ini, gak tepat ini. Ya, ini mestinya harus menengah sekarang, di tengah-tengah sekarang itu. Semua agama itu benar, ndak ada, hanya apa jalannya saja yang berbeda. Wah. Nah, kita melok, edan itu. Kita benar apa? Agama Islam, agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Banyak kan yang mengarah ke sana. Coba lihat sudah, berusaha ke sana. Umat Islam diajak menengah, jauhlah dari kepercayaan yang ojo anu lah, ojo keras-keras lah. Nek keras-keras ku intoleransi. Kan jadi ya intoleransi. Nah, kayak gitu. Muncul itu sama kayak ini. Kemudian tidak bisa lagi muncul tawaran berikutnya, gini aja deh Muhammad. Kamu berhenti aja berdakwah itu. Kamu mau pingin apa? Mau jadi pemimpin? Udah kamu tak angkat jadi pemimpin. Kalau pejabat tara itu. Kalau kamu ingin jadi orang yang terkaya, tak kumpulkan nanti. Kamu nanti orang yang paling kaya. Kalau kamu ingin istri yang paling cantik, tak carikan sudah. Kalau ada istrinya orang lain, tak suruh cerai, tak kawinkan kamu. Itu bentuk agar Nabi kita itu turun. Ya, turun. Tapi apa kata Nabi kita saat itu? Seandainya paman, matahari ada di tangan kiriku, kan gitu ya. Bulan ada di tangan kananku, bulan tangan kiriku. Saya suruh berhenti berdakwah, tidak. Sampai aku dimenangkan atau aku mati. Itu dakwah. Pernah nggak Rasulullah itu mengikuti? Pernah, tapi bukan prinsip. Pada saat perjanjian Hudaybiyah, ya, Hudaybiyah, saat Rasulullah SAW dengan para sahabat banyak ya, waktu itu dengan jumlah yang banyak mau umroh, melaksanakan umroh, kan dicegat itu, tak boleh sama orang Quraisy. Nanti baru tahun berikutnya boleh. Saat itu terjadi perjanjian. Nah, perjanjian ditulis pertama, ya tulis. Nah, waktu dari Quraisy itu Suhail, dari kita, dari umat Islam waktu itu Ali bin Abi Thalib yang nulis. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Diprotes oleh Suhail. Apa itu, kata apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kenal aku. Jangan tulis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, aja tulis Bismillah. Karena dia tidak kenal. Rahman Rahim tidak kenal. Yang tahu Bismillah. Kalau Allah sudah kenal. Kemudian hapus itu Ar-Rahman Rahim. Kata Rasulullah, hapus yang tulisan Ar-Rahman Rahim. Hapus itu. Rasul mengikuti itu. Karena bukan yang prinsip. Ya, dihapus. Tapi waktu itu kalau saya tidak baca, Ali tidak mau itu. Suruh ngapus itu. Tapi kemudian sama Ali, sama Rasulullah, tunjukkan mana tulisannya. Nah, gitu. Karena Rasul memang tidak bisa baca tulis ya, dihapus itu. Yang kedua, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Protes lagi. Loh, kalau kamu Rasul, saya akui tulis gitu. Buat apa saya buat perjanjian kan, Suhail? Karena saya tidak percaya kamu Rasul, saya tidak ganti Muhammad bin Abdullah. Suruh hapus lagi, hapus. Rasulullah hapus, tulis Muhammad bin. Karena bukan prinsip saat itu, hanya perjanjian yang tertulis di situ. Rasul ikuti, nah, kayak gitu ya. Tapi kalau masalah sudah dakwah, masalah pelanggaran terhadap agama, tidak bisa sudah. Begitu Fathul Mekah, ada bangsawan perempuan yang mencuri, datang kepada Usamah bin Zaid agar minta keringanan. Apa kata Rasulullah? Seandainya Fatimah yang mencuri, aku yang akan motong ini. Tidak mau Rasulullah. Kompromi kalau itu soal aturan. Tapi kalau soal yang tidak prinsip, Rasul mengikuti itu, turun itu, agar terjadi perjanjian tadi. Nih, jadi sama dengan kita nanti. Wadu lautut hinu bayut hinu. Di kita boleh dengan umat lain akan turun kalau bukan prinsip. Tapi kalau sudah masalah prinsip tidak bisa. Kita harus tegak. Ya, harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang muslim, ya. Oke, kita lanjutkan ayat 10. Wala tuti kulla halafim mahin. Diulang ini. Wala tuti, dan janganlah kau ikuti, kalau tadi sama tuti, kulla siapa? Setiap halaf. Halaf itu orang yang suka bersumpah.
Nah, ini Pak ya. Jadi kalau orang itu bohong, itu untuk menutupi penguatan agar apa yang disampaikan itu bersumpah. Gini, sebenarnya saat orang berbohong, dia sendiri kan takut. Iki ku ditemok nopo ra ya? Aku bohong ya. Ditemu apa enggak? Kan takut pada dirinya itu. Sudah takut dirinya itu. Nah, untuk menutupi agar kok wong iki agar orang lain tidak tahu, maka dikuatkan dengan sumpah pada saat itu. Misalnya ibu-ibu ya, suaminya datang. Biasanya kak teku bengi, kok teku bengi? Kok bengi Mas? Bilahi iki aku mau ketemu nek wis sumpah bilahi iku wis jelas ya. Ono masalah iki wis. Lah kalau jujur kan ndak pernah sumpah toh. Ono pertemuan aku rapat di Alihwan. Oh iya, karena jujur, biasa kayak gitu. Tapi kalau sudah nggak biasa, ono masalah, rapat di tempat lain nih misalnya ya, mesti ngomong itu sumpah. Sumpah aku mau teko kono. Lah ini alamat tuh. Alamat itu. Sama kayak kita nanti. Kalau anak kita sumpah pakai penguat-penguat, nah itu berarti sudah anu. Nek gak percaya takokno wis. Nah, misalnya takokno wis, iku wis diomongi misalnya. Kok ngomong ini kok ditakokno ya. Wis disetel saja nih. Jadi penguat itu tidak hanya sumpah, ada penguat-penguat yang lain. Ya pada zaman ini halap ya bersumpah untuk menguatkan menutupi kebohongan. Kalau sekarang banyak penguatnya. Coba lihat ya, kalau di medsos itu wah luar biasa itu ya. Oh ini gini, pernah janji gini, enggak, tapi enggak ya apa? Dicoba agar apa yang kebohongannya itu tertutupi. Jadi pertama ini, orang itu akan gitu. Kemudian mahin. Mahin. Orang yang biasa sumpah, lama-lama bohong, nutupi sumpah, sebenarnya nanti orang itu akan menjadi orang yang terhina. Ya, nggak mungkin dong. Mesti ketemu kan? Nggak mungkin nggak ketemu. Karena sumpah akan ditutup dengan sumpah, kebohongan akan ditutup lagi dengan kebohongan. Suwi lali kan? Suwi lali kan? Pernah ini ya? Pernah. Nah ini biasanya penggaweane wong lanang ya. Itu punya istri 2 Pak. Nah, ya. Tapi tidak semua orang laki-laki. Kalau ini kan takwa semua ya. Takwa kesetuah jangan Pak Abu. Nah, terus ada SMS masuk ya ke orang ini, mama belikan pulsa. Yang masuk sebenarnya istri yang kedua. Dia ngomong, loh sampe kan jaluk pulsa, kita isi. Loh, duduk aku kan jaluk pulsa, baru ketemu. Loh kok mama sopo iki? Baru ketemu itu gara-gara pulsa. Nah, itu loh. Mesti ketemu, Pak. Orang bohong itu mesti ketemu ya. Kalau enggak paling terakhir, nek wis mati kok ono wong wedok nangis meneh sopo iki gitu ya. Lah ya, karena dia akan ketemu setelah meninggal itu loh ya. Loh, bojone sitok sing nangis kok teluruan iki. Sing loro sapa iki lho. Iki sing gak ketemu iki. Nah, mesti mahin akan terhina itu ya. Orang yang sering bohong, menutupi sumpah mesti mahin. Dia lambat laun akan terhina. Kemudian orang kalau sudah seperti itu, Pak, meningkat ya, meningkat. Terus meningkat kemana? Ke dosanya ya, dosanya, keingkarannya. Ayat 11. Hemazim ya, hemas itu ada yang menjelaskan kayak hamzah, mendorong ya, mendorong. Kata kalau ngomong hamzah itu kan di sini mendorong, artinya orang yang mendorong perilaku seseorang dengan perkataan itu hamas, atau bisa dikatakan dengan gibah. Nah, ya gibah, membicarakan kejelekan orang di luar orang lain, di antara orang lain, Pak. Jadi kalau orang sudah cinta terhadap dunia, kembali lagi ya, arahnya nanti ke dunia. Nanti endingnya disampaikan oleh Allah nanti. Kenapa orang itu melakukan seperti ini, gitu ya? Endingnya nanti kemana? Yang menyebabkan, ya. Nah, hamas ini bisa dilihat dalam satu komunitas, misalnya satu lembaga, itu masih ada, Pak, masih ada. Biasanya orang ini
mencela temannya lain, teman seperjuangannya. Dia mesti ngomong dek pimpinannya, Pak, jangan itu Pak. Itu gini Pak. Jangan diangkat jadi ini tuh. Wah, itu mesti ono itu. Orang yang ini tukang membicarakan kejelekan orang lain, tapi orangnya nggak ada. Namanya Hamas ya. Nah, seperti itu. Sampaikan ini. Jangan Pak, orang ini begini orang ini Pak. Ini tidak bisa kalau dijadikan ini. Nah, kayak gini ya. Akan muncul itu. Kemudian akan meningkat lagi apa? Masyaim binamim. Masyaim itu berjalan kemana-mana gitu ya. Binamim, ini meningkat lebih tinggi lagi. Binamim itu sudah namimah, sudah menjelek-jelekan sudah. Tidak hanya tadi satu, tapi kemana-mana sudah. Oh ini apa ini jelek, ini waduh. Pokoknya satu orang yang menjadi tidak suka, wah dijelek-jelek no. Nah, contoh sekarang kalau kita lihat figur kan ada ya. Orang yang selalu berbuat tidak pernah cocok gitu. Jadi pimpinan tidak pernah cocok. Mesti diserang, welek terus gitu ya. Nah ini kelompok-kelompoknya ya ini. Selalu nyebarkan sana kejelekannya, nyebarkan kejelekannya. Masyaim binamim gitu ya. Nah, kalau ini sudah tidak suka gitu ya. Kemudian yang berikutnya meningkat. Nah, kalau sudah tadi menyebarkan kejelekan-kejelekan sudah kemana-mana arahnya binamim, namimah gitu ya. Akan meningkat mannail lil khair. Manna itu sudah menghalang-halangi kebaikan gitu. Sudah luar biasa sudah ini sudah. Kalau tadi baru menyampaikan satu, ini sudah mana itu? Orang melakukan bagaimana orang tidak melakukan kebaikan. Kalau orang ingin baik, ojo sampai ini jadi baik ini. Dihalang-halangi gitu. Kebaikan tidak muncul. Bisa jadi caranya tidak langsung ya. Dibungkus biar kebaikan itu tidak muncul. Misalnya ada satu tokoh dengan tokoh ini mau islah, tapi dibuat bagaimana ini tidak bisa islah ini. Kalau islah ini gawat ini. Ya, kalau jadi damai nanti nggak muncul friksi perpecahan itu tidak bisa dipertahankan ini. Makanya ya apa dibuat agar ini tetap tidak damai. Nah, kayak gitu. Dihalang-halangi itu. Dihalang-halangi dengan cara pelan ya. Buat aturan. Pokoknya dibuat aturan lah. Yang kira-kira kebaikan-kebaikan itu tidak nampak. Manail. Ini biasanya penguasa sudah. Ya, ke sana saudaranya. Manailil khairi. Kemudian yang berikutnya mu'tadid. Sudah melampaui batas pekerjaannya sudah. Mu'tad, melampaui batas. Sudah melanggar aturan-aturannya. Mu'tad kan melanggar aturannya tuh. Dia buat aturan, seret, tapi dilanggar dewi. Ya, itu mu'tad sudah. Buat aturan lagi ini untuk udah makan gini, moro dilanggar sendiri. Itu saya ke sana arahnya. Kalau tadi menghalangi kebenaran, tapi ini sudah lain, membuat aturan dilanggar. Kalau dulu kan aturan agama kita ya, aturan agama kita dilanggar itu mu'tad. Ya. Nah, yang berikutnya asim. Asim ini sudah luar biasa sudah asim. Asim itu apa? Asim itu sudah perbuatannya laku dosa terus. Perbuatan kalau tadi itu kan melanggar, hanya perintah dilanggar, ya. Walaupun itu kadang bukan permasalahan yang dosa gitu ya, dilanggar sendiri. Tapi kalau asim ini sudah perbuatan sehari-harinya sudah perbuatan dosa yang dilakukan. Dia sudah tidak melakukan dosa itu tidak merasa berdosa sudah. Ya. Misalnya berbuat bohong, bohong itu kayak biasa. Sudah enggak sudah. Enggak ngefek dia ngomong saiki besok berubah. Itu biasa itu. Makanya sudah asim sudah orang kayak gini. Ini sudah levelnya berat sudah ini. Ya. Jadi kalau sudah tiap hari melakukan kejelekan, enggak merasa dia melakukan kejelekan, wah luar biasa sudah. Wis top bisa. Nah, terus berikutnya yang ayat 13, utul limba dzalika zanim. Utul ya, utul. Utul ini sudah kasar sudah Pak. Ya, sudah kasar kalau ini. Tadi berbuat dosa mungkin masih sembunyi-sembunyi, masih tarapan, tapi ini kasar sudah. Membunuh seenaknya, utul sudah. Tidak pernah takut sudah.
pokoknya bertentangan salah benar penjara misalnya ya. Karena ini urusan ke sana sudah. Wis iki matikan ini. Nah ini utul sudah, tarapannya sudah lebih tinggi dari asin tadi. Ba'da dzalika zanim. Wah, zanim ini sudah lebih lagi sudah. Sudah kejahatannya sudah melekat. Ya, sudah melekat. Sudah jadi apa? Jadi brandnya sudah muncul sudah, identitasnya. Ya. Jadi kalau muncul tek gitu ya. Oh, wis aja iki. Carpak iki wis. Wis ketok wonge. Sapa? Waduh, iku sing carpak iku. Atau ngomong sapa? Iku lho. Iku biasa ya, golek utangan tapi gak tau bayar iku. Iku muncul iku nanti di mana itu. Itu sudah anu itu. Sudah mendunia. Sudah mendunia, sudah melekat sudah itu, ya. Kan ada yang seperti itu. Oh, iku nek loro mesti ning masjid iku nek ana kebutuhane. Mari ngono sehat gak ning masjid meneh wis. Misalnya, ya ada yang kayak gitu muncul itu. Itu wis nampak, kita bisa lihat nanti. Kita ketemu kan nampak itu. Wis ketemu sama siapa saja. Oh Pak Badrio atau ketemu Pak Anang, ketemu siapa. Itu di benak kita kan muncul toh. Oh iku toh, wong iku. Nah, gitu ya. Oh, orang ini ya. Nah, kayak gini. Jadi udah zanim. Nah, penyebabnya apa? Ini penyebabnya. Ayat 14. Orang melakukan tadi itu dari atas, dari mulai bawah terus sampai tinggi, sampai zanim tadi, angkana demaliu wabani. Karena dia merasa banyak harta, banin anak. Ini anak, tapi bisa dikembangkan ke pengikut. Nah, ya, banyak yang dukung. Jadi orang-orang yang seperti ini yang bisa melakukan perbuatan seperti ini. Ya, enggak mungkin orang yang enggak punya harta misalnya melakukan yang sampai berbuat kayak tadi ya, sampai melakukan apa pembunuhan, saenak itu kan enggak mungkin ya. Kemudian yang tidak punya pengikut, atau ngomong saya enggak bisa karena pengikutnya banyak, merasa didukung banyak, dia seenaknya sudah melakukan perbuatan itu. Jadi hati-hati saat kita punya harta yang melebihi orang lain, potensi-potensi itu akan muncul pada diri kita kalau kita tidak bisa mengendalikan. Yang bisa mengendalikan apa? Ya aturan kita, agama kita, ya, agama kita. Kemudian pengikut, makin banyak pengikutnya, makin berat, Pak. Sama sama Ustadz padha wae. Nek sing teko titik saya aduh, Ustadz iku penggemar titik. Ya. Ustadz iku wakil sing teko niku mesti wakil teko. Nah kayak gini, ini juga godaan. Saat ini terus seenake yang disampaikan tidak sesuai kebenaran, susah sudah, susah sudah. Tidak kembali tadi bahwa dia melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sampai ayat 14 bahwa cinta harta, cinta terhadap jabatan akan membuat perilaku seseorang itu justru jauh dari kebenaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita hari jangan terlalu siang karena saya jam setengah tujuh harus sudah absen ya, sudah masuk setengah tujuh. Di satu pertanyaan aja lah cukup. Terima kasih Ustaz. Kami kaitannya tadi untuk jelas tidak bisa Ustaz. Kaitannya dengan pribadi Rasulullah. Bahwa Rasulullah di usianya ke-25 diangkat menjadi Rasul. Apa orang yang 40, 35.
Ya, 5 tahun. Jadi Ustaz, di usia saat ini seperti itu, kita terkadang masih mencari jati diri. Terkadang kita itu nggak percaya di usia pemuda seperti itu. Nah, gimana kita membentuk karakter pemuda seperti itu sehingga dapat dipercaya, sehingga nantinya dapat sebagai figuran dari tokoh seperti Rasul. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Catat lali. Selama ini saya bertanya-tanya mengenai surat An-Nur ayat 2. Ada Tuhan apa yang menentukan apa yang mematikan kan begitu. Ternyata ada yang menafsirkan orang yang membunuh atau orang yang tanggung jawab terhadap matinya orang muslim, tapi di sisi lain prestasinya luar biasa. Ini yang menilai sesungguhnya itu bukan prestasi, tapi dibunuh oleh Allah. Gimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Ya. Yang pertama membentuk generasi yang bisa muncul seperti Rasulullah ya. Pertama gini, Rasul itu sejak kecil itu memang dijaga oleh Allah, dipersiapkan ya. Pernah saat jadi pemuda ya, kalau kita baca sejarah itu Rasul 2 kali pingin mendatangi seperti anak muda, mendatangi menghadiri perayaan pernikahan pesta gitu ya. Tapi begitu mau datang janjian itu, begitu mau nyampe ditidurkan ya. Terus yang kedua sama ditidurkan, sejak itu terus tidak tertarik. Ini memang dijaga Rasul itu. Kalau sekarang kan tidak mungkin ada mau jogo enggak. Artinya begini, kalau Rasul memang dijaga oleh Allah, maka kalau kita ingin punya anak seperti Rasul, seperti tadi itu jiwa itu, mulai kecil sudah diperkenalkan Al-Quran. Ini dari awal gitu. Diperkenalkan Al-Quran itu, bahwa pedoman hidup itu Al-Quran. Ini dari benar. Saya punya anak saya yang ketiga, saya kadang di luaran Pak, saya sendiri tidak melakukan. Contoh misalnya gini, yang cewek ini ya, saya punya anak ketiga cewek, itu punya keyakinan begitu yakin, ya kalau sama mahram di luar mahram kan tidak boleh berjabat tangan. Iya ada yang itu. Ketemu saudaranya mesti tanya, ya ini mahram enggak? Enggak, bukan mahram. Enggak mau salaman betul Pak. Gini, dia ketemu gini, masih hari raya itu gini. Kalau kan enggak enak kan? Kadung ini gak disalami kok piye ada. Itu perasaannya kan gitu ya. Tapi ini kuat sekali tuh. Sudah iya kalau bukan mesti tanya, ini mahram ya? Kalau misalnya saya datang di rumah ya, ketemu ya sama Pak D-nya ya, Pak D yang istrinya yang masih bukan mahram gitu ya. Harus nutup aurat. Harus nutup aurat betul Pak. Begitu kelihatan yang bukan saudaranya, tapi itu bukan langsung masuk kamar pakai jilbab. Ini ditanamkan sejak awal. Artinya sejak awal sudah disampaikan. Nutup gini. Ya. Sampai gitu. Itu bisa saat ditanamkan. Loh, cara hidup itu gini loh. Ini yang benar. Kalau ada berbeda, kita kembali ke sini. Ke sini. Hadisnya begini caranya. Kalau itu mantap, selesai itu. Selesai itu. Ya. Waktunya sholat, langsung sholat. Langsung. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Sudah dia gini. Ya. Maka nanti menjadi contoh. Sehingga di teman-temannya itu diceluk ustadzah gitu. Kayak aku ya diceluk ustadzah gitu ya. Padahal dia masih kelas 3 ya, kelas 3 SMA ya, man. Nah kayak gini. Jadi awal saya tidak anukan itu ya. Karena memang masuk sekolahnya juga banyak ya, tidak hanya dari saya, kontribusi dari sekolahnya juga memenuhi semua. Maka lingkungan itu perlu, Pak.
Ya, lingkungan itu perlu. Jadi kalau kita sekolahkan di sekolah yang situasinya tidak ke sana, bisa jadi terpengaruh nanti. Misalnya anak sekolah di MAN misalnya, atau di lingkungan yang tidak hanya di MAN ya, di sekolah yang kalau masuk di situ semua perempuan itu tertutup pakai jilbab semua. Artinya busana auratnya tertutup. Sama sekolah yang tidak, ya, yang tidak. Ada yang pakai jilbab, ada yang tidak, bahkan banyak yang tidak misalnya ya. Kira-kira anak kita terpengaruh nggak nanti dengan ini? Bisa jadi terpengaruh. Oh iya, apik tiba ya. Ini rambutnya dingin, no api misalnya ya. Tapi kalau sudah terbiasa dia di lingkungan selalu tutup busana, terus busananya syar'i misalnya, maka dia mau melepas itu sudah enggak. Kenapa? Karena situasinya. Nah ini, jadi milih sekolah juga harus pas. Kita mendidik, kita kembalikan ke anak kita. Kalau ada masalah, bukakan Al-Quran. Bukan kita, Pak. Bukan kita, ya, bukan kita. Jadi kalau dia punya masalah, ya apa nih ya? Kalau ada hadisnya, cari hadisnya. Buka sekarang, tunjukkan. Ini loh caranya. Kata Rasul begini caranya. Kata Al-Quran begini. Nah itu pas. Jadi bukan kita. Bukan kita yang muncul di situ. Sama dengan saat kita dengan istri kita misalnya. Kalau kita istri kita salah, ada salah, kita yang tunjukkan. Sampean salah. Itu menurut hadis ini salah. Mesti ini. Bukan dari kita gitu ya. Nek gak tahu hadisnya Pak ya apa Pak? Yuk golek isik. Golek isik gitu. Kita kan salahnya tidak ke sana. Sehingga bukan yang nyalahkan bukan sisi kita, tapi yang kita buat tolak ukur adalah Al-Qur'an dan hadis ini yang jadi tolak ukur. Nah, kecuali yang di luar itu. Kalau seperti itu selesai Pak. Tidak ada merasa yang dihinakan, direndahkan. Kenapa? Karena ukurannya Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau salah nih kenapa? Bukan kita yang nyalakan. Iki loh, sampai nggak pas. Menurut ini nggak pas ayat ini. Mestinya gini kita. Nah, si istri juga sama kalau no. Ojo masang pimpinan. Kok ini itu kan? Tunjukkan ayatnya. Oh ini misalnya kalau nggak sekarang kan terbuka sekali lah. Cari sekarang itu terbuka. Permasalahan apa garis buka sekarang itu. Sehingga nanti suami tidak merasa disalahkan oleh kita, tapi agar dikoreksi. Yang koreksi itu adalah ayat tadi. Gitu ya. Perkenalkan semua aktivitas itu kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau seperti itu selesai sudah. Walaupun tidak ada kita, tapi kalau kita, saya butuh gini loh. Saya nggak ayah nanti ngawasi. Waduh, selesai itu. Tapi kalau kita kembalikan ini loh aturannya Allah. Nah, nanti dia yang pikir, oh ini aturannya Allah. Di mana-mana dia akan kembali ke sini. Nah, gitu ya. Gitu, Pak Anang ya. Sejak awal itu. Kalau Rasul Allah, kalau kita tanamkan bagaimana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang surat Al-Mulk itu jadi